Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an waj'alhu basatan fil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran ya arhamar rahimin irhamna ya zal zalali wal ikram. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat subscribers tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku berdoa kepada Allah semoga kita dipelihara Allah dalam peliharaan yang terbaik, dimudahkan segala urusan kita dan diberikan kita kesehatan lahir batin dalam rangka bulan suci Ramadan ini sehingga kita senantiasa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sekali lagi saya Maulana Malik Ibrahim mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah melimpahkan rezekinya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat sekreber yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali membahas tentang syahadat besi. Ya, karena apa? Karena ada juga saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada, mungkin mereka belum sampai pemahamannya tentang syahadat besi. Mengapa syahadat ada bermacam-macam? Ya, sahabatku yang dirahmati Allah, dalam kajian-kajian para alim ulama kita, setiap para nabi dan rasul itu memiliki syahadat tersendiri. Syahadat Nabi Adam ada, syahadat Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai ke bawah, dan terakhir syahadat Nabi Muhammad. Pertanyaannya sederhana, jika Nabi Muhammad bersyahadat, maka lafaz syahadatnya seperti apa? Kalau kita melihat kalimat syahadat yang ada di muka bumi ini, kalau kita katakan syahadat itu cuma satu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, ya, maka ditanya, lantas Nabi Muhammad bin Abdullah bersyahadat dengan kalimat apa? Itu yang pertama. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, syahadatnya itu tidak sama dengan syahadat kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sahabat sekreber yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas dalil syahadat besi. Ya, sebelum kita membahas tentang syahadat besi, maka kita ada baiknya membahas tentu, ya, rangkaian-rangkaian syahadat seperti mana yang telah kita sampaikan. Ada syahadat Nabi Adam, ada Nabi Idris. Nah, kemudian coba sahabatku, saudaraku, gunakan kecerdasan. Jika Rasulullah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka Rasulullah berkata dalam syahadat itu, wa asyhadu anna ana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah, ternyata Rasulullah juga bersyahadat dengan syahadat yang sama, dengan melafazkan Muhammadar Rasulullah. Nah, disinilah sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, ya, kalau orang itu menunjukkan dirinya, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak kusembah melainkan Allah, ya, yang pertama. Yang kedua, wa asyhadu, dan aku bersaksi bahwasanya aku. Nah, di sini kalimatnya bukan anna lagi, tapi ana. Aku. Tapi Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimanakah lafaz syahadatmu? Maka Rasulullah ucapkan, seperti mana yang kau ucapkan, maka seperti itulah yang kau ucapkan, kata Rasulullah. Sehingga Rasulullah tidak mengganti syahadat anna menjadi ana. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dalam syahadat besi ini sekali lagi kita wajib berguru. Sekali lagi kuingatkan, wajib berguru. Ya, dari manakah alim ulama kita mengambil kalimat syahadat besi itu? Kembali ke Al-Quran, ya. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25. Itu yang pertama. Buka tafsir surat Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rasulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab, dan seterusnya. Maka di situ ada kalimat laqad arsalna rasulana, ya, ada kalimat rasul. Makna rasul di sini apa? Utusan. Sahabat-sahabatku,
Siapapun yang Allah utus maka dia adalah Rasul. Paham sampai situ? Nah, yang kedua, dalam melapaskan syahadat besi, kita harus paham bahwasanya besi itu Allah turunkan dari langit. Sekali lagi, ya, buka Quran surat 25 ayat 25, surat Al-Hadid. Ya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Nah, jika kalimat ini sahabatku, engkau memahaminya ya dengan cerdas, maka akan terjawablah syahadat besi itu. Ya, lanjutan dari ayat tersebut, ya, Allah mengatakan, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolak agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat Syekh Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab yang dikarang oleh Zabir Ibnu Hayyan menerangkan ya, bahwasanya besi itu adalah turun dari langit. Paham? Nah, dasarnya adalah surat Yusuf ayat 4. Perhatikan kalimatnya. Ya. Wa idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Nah, sahabatku, buka surat Yusuf ayat 4. Di situ ada kalimat kaukaba, yaitu bintang, bintang kawakib. Nah, planet bintang kawakib yang di atmosfer ini ya memiliki 11 bintang. Ada satu bintang yang paling besar yang disebut dengan kawakib. Maka pada saat itu Nabi Yusuf melihat 11 bintang, rembulan dan matahari sujud kepadanya. Paham sahabatku? Artinya segala yang turun dari langit, baik bintang, rembulan, matahari, sujud kepada Nabi alaihissalam, Yusuf alaihissalam. Begitu juga dengan besi, ya, besi yang diturunkan Allah dari bintang kawakib, ya, karena bintang kawakib itu memiliki kandungan zat besi Fe dalam rumusnya, diturunkan Allah kepada Nabi Adam, kepada Nabi Daud alaihissalam berdasarkan Quran surat Saba. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, yang akan kita buka adalah rahasianya. Ya, pertama, perhatikan kalimatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Kalau kita artikan secara bahasa, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah yang berhak kusembah. Wa asyhadu anna, dan aku bersaksi bahwasanya hadisu Rasulullah. Ya, kenapa di situ ada kalimat hadis besi? Karena besi itu adalah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari langit. Nah, makna Rasul di sini bukanlah dalam bentuk fisik seorang manusia, sekali lagi, tapi dia merupakan zat besi yang terkandung di dalam besi yang ada di bumi ini. Maka Rasul daripada besi itu adalah hadisu Rasulullah. Sahabatku yang dirahmati Allah. Nah, para alim ulama kita ya menggunakan syahadat besi ini untuk mempertahankan diri sesuai dengan apa yang diterangkan Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 25. Siapa yang membela agama Allah, seperti itulah koridor yang harus kita lakukan. Baik, sahabatku yang dirahmati Allah, di sini perlu sebuah keyakinan yang mantap. Apabila engkau menggunakan syahadat besi ini, hatimu ragu, maka keraguanlah yang datang. Sama halnya orang yang bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, kalau dia ragu, maka batallah syahadatnya. Ya. Nah, di sini membutuhkan sebuah keyakinan. Alim ulama kita. Nah, sekali lagi sahabatku, wa asyhadu hadisu Rasulullah, ya, baru dimasukkanlah kalimat pamungkasnya, besi hidup, besi mati.
Nah, inilah yang sahabatku harus bangun dalam jiwa sanubarimu. Paham? Sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kena di dalam tubuhmu berbentuk besi, maka besi hidup, besi mati. Artinya besi yang menempel, yang tersentuh di dalam tubuhmu, dia dengan sendirinya akan lemah, kata lain mati. Ya, tandanya itu besi, ya, apabila dia tajam. Paham sahabatku? Kalau besi itu tumpul, maka lawan dari tumpul adalah tajam. Kalau besi tumpul kena ke badan, tidak luka, paling memar. Ya, umpamanya ini besi tumpul, ya, kita pukulkan ke badan kita, paling memar, becak dia. Nah, tandanya itu besi karena tajamnya besi. Paham sahabatku? Begitu juga dengan syahadat ini. Ya, tajribnya syahadat ini apabila tajamnya keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah rahasia syahadat besi yang dapat kita sampaikan pada malam Ramadan ini. Semoga berguna dan bermanfaat. Jika sahabat-sahabatku kurang paham, silakan dengan baik dan benar untuk menghubungi aku dalam nomor WA. Insya Allah aku akan membimbingmu kepada syahadat besi yang bagaimana, yang seperti mana yang kita kehendaki. Bahkan ada seorang bertanya, apakah kita mengamalkan syahadat besi itu rezeki kita jauh atau rezeki kita menjadi tidak banyak? Tidak ada kaitan kemusyrikan di situ. Karena yang kita gunakan adalah Al-Quranul Karim yang berdasarkan tuntunan para alim ulama kita. Wa anna lahul hadis, dan kami telah melunakkan untuknya. Wa anna lahu hadis, yaitu besi. Begitu juga laqad arsalna rasulana bil bayinat, kami telah mengutus rasul-rasul kami. Makna rasul itu bukanlah spesifik manusia dalam bentuk jasmani dan sebagainya, tapi dalam bentuk besi. Apapun yang Allah turunkan itu maknanya adalah rasul. Baik, terima kasih. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.